Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ruli di channel Atta Chapter. Kali ini kita akan melanjutkan part ketiga, yaitu fungsional dari main landing gear dan nose landing gear, retraction dan extension system. Yang mana di part 1 kita sudah bahas transfer valve dan selector valve ya. Selector control valve. Jadi yang belum bisa ditonton dulu part 1 ya. Kemudian di part 2 itu kita sudah belajar main landing gear actuator, ada down lock, up lock, transfer cylinder, kemudian variable fitting, dan juga komponen-komponen pada sistem manual extension. Ya, langsung saja kita akan langsung membahas untuk normal extension dan retraction. Untuk extension itu menggunakan down pressure, sedangkan untuk retraction dia menggunakan up pressure ya. Jadi ketika landing gear lever itu diselect ke posisi down ya, maka hydraulic system dari transfer valve ya, kemudian ke landing gear selector valve itu akan memberikan pressure ke down pressure. Setelah masuk ke down pressure, kemudian down pressure masuk ke transfer cylinder ya. Kita bisa lihat ya, ada transfer cylinder ya. Ketika down pressure masuk ke transfer cylinder, di situ berfungsi untuk time delay agar down pressure masuk ke up lock mechanism terlebih dahulu untuk men-unlock up lock system, sehingga hook melepaskan roller yang terpasang pada substrat, sehingga main landing gear itu kondisi sudah tidak lock lagi. Setelah transfer cylinder itu pistonnya sampai mentok ya, otomatis itu settingan timingnya sudah diatur, maka down pressure masuk ke aktuator ya. Down pressure masuk ke aktuator baru menggerakkan landing gear dari posisi up ke posisi down. Nah, setelah main landing gear posisi down ya, kemudian down pressure itu masuk ke down lock mechanism untuk melock sistem down lock, sehingga main landing gear sudah down and lock. Ya, ketika landing gear lever kita posisi up, maka landing gear selector valve akan memberikan up pressure. Up pressure akan melalui volume fuse, yang mana volume fuse ini nantinya akan bekerja apabila terjadi kebocoran pada downstream. Bedanya volume fuse dan volume rate, kalau misalkan volume fuse dengan rate fuse, kalau volume fuse itu ditentukan dengan jumlahnya, liternya. Tapi kalau misalkan rate fuse itu dari cepatnya, misalkan jadi liter per menit gitu. Jadi cepatnya kebocoran dalam 1 menit ya. Jadi yang terpasang di up system itu volume fuse, yang mana nanti ada hubungannya dengan variable fitting ya. Jadi ketika ada masalah variable fittingnya itu membuang up pressure ya, tidak semua hidrolik up pressure itu dibuang, hanya downstream dari volume fuse. Kemudian kita lihat up pressure itu masuk ke flow limiter. Flow limiter ini nanti dia akan membatasi flow hidrolik yang masuk ke aktuator ya, yang mana agar memastikan pressure normal ya ketika proses retract main landing gear, karena yang menggunakan sistem hidrolik bukan hanya landing gear saja tetapi flight control, agar tidak terlalu berfokus semuanya ke landing gear.
kita bisa lihat pressure masuk ke transfer silinder. Di transfer silinder ini ya, sama seperti sebelumnya, dia akan membuat time delay ya, akan membuat sequence supaya hydraulic pressure untuk up pressure itu masuk ke downlock terlebih dahulu ya, sehingga downlock mechanism ya. Jadi downlock aktuator pada downlock mechanism akan men-unlock landing gear, sehingga ketika landing gear sudah tidak down and lock ya, jadi kondisi unlock, kemudian transfer silinder pistonnya sudah sampai di ujung, maka hydraulic up pressure akan masuk ke actuator ke posisi up, sehingga akan menggerakkan main landing gear ke posisi up ya, jadi mulai transit posisi up. Nah, untuk lockingnya, sistem lockingnya pada saat retract ya, berbeda dengan pada saat extend ya. Pada saat retract itu dia roller bertemu dengan hook dari uplock mechanism ya. Nanti dia locking mekanismenya yang akan membuat dia terkunci ketika ditekan oleh si roller ya. Jadi tidak menggunakan hydraulic pressure ketika posisi up and lock untuk locking mekanismenya ya, hanya ketika nanti untuk men-unlock ketika main landing gear akan extend. Nah, pada saat main landing gear retract itu wheelnya di brake ya. Jadi setelah pesawat take off itu wheel masih berputar, itu wheelnya akan di brake ya sebelum masuk ke wheel well. Apabila sistem brake-nya fail ataupun ada damage di wheel, maka variable fitting akan pecah sehingga membuang up pressure ya, dan mengembalikan main landing gear ke posisi down and lock. Untuk posisi up ya, seperti yang sudah dijelaskan di video part 2, pada actuator itu terpasang restrictor dan check valve, yang mana ketika dia menjadi return ya, ketika posisi main landing gear extend, itu dia akan di restrict flow-nya. Tapi sedangkan ketika main landing gear up, maka akan full hydraulic pressure melalui check valve. Kemudian pada downlock pun dia ada relief valve dan juga ada restrictor, itu yang mengatur ya flow hydraulic fluid yang masuk ke actuator ya. Jadi sequence-nya diingat, kalau misalkan kita extend ya, posisi di up nih extend, itu up lock-nya dulu release, kemudian main landing gear down ya, aktuatornya menggerakkan main landing gear down. Setelah down baru down lock bekerja sehingga landing gear jadi down and lock ya. Down lock mekanisme bekerja sehingga mengunci landing gear pada posisi down. Kebalikannya ketika retract, yaitu down lock-nya dirilis ke posisi unlock. Kemudian aktuator akan menggerakkan main landing gear ke posisi up ya. Setelah posisi up ya, maka up lock mechanism akan melocking main landing gear di posisi up sehingga up and lock ya. Jadi sebutannya cuma ada 3, down and lock, in transit, dan up and lock. Jadi harus dipastikan down itu down and lock ya, kalau up and lock ya, yang nanti akan diindikasikan dengan indikasi lampu ya. Apabila lampunya hijau berarti aman. Yang akan kita bahas di video selanjutnya. Untuk nose landing gear ya, extension dan retraction itu tidak jauh berbeda dengan main landing gear ya. Hanya pada down pressure di nose landing gear itu dipasangkan red fuse, yang mana dia akan mendeteksi kebocoran berdasarkan red, yaitu liter per menit. Sedangkan di up pressure dipasang volume fuse, yang mana dia akan mendeteksi kebocoran ya menggunakan volume, yaitu liter ya. Jadi ketika landing gear selector valve kita select ke down, maka down pressure akan masuk ke transfer cylinder, yang transfer cylinder akan bergerak membuat sequence sehingga down pressure lebih dulu masuk ke locking mechanism ya. Locking mechanism dia unlock, kemudian baru nose gear aktuator akan menggerakkan nose gear ke posisi down. Setelah posisi down, kemudian maka lock aktuator akan di lock kembali ya,
Begitupun sebaliknya ketika akan posisi up, ya. Ketika akan posisi up, landing gear selector valve memberikan up pressure akan masuk ke transfer cylinder, ya. Jadi bareng-bareng transfer cylinder dan ke lock aktuator. Lock aktuator akan terlebih dahulu, ya, mendapatkan pressure sehingga merilis posisi down, ya. Kemudian setelah transfer silinder pistonnya bergerak sudah selesai, maka akan menggerakkan nose gear aktuator dan akan menggerakkan nose landing gear ke posisi up. Setelah di posisi up, hydraulic pressure akan melock kembali sistem dari locking mekanismenya. Ya, jadi sama urutannya. Lockingnya dirilis, nose landing gear-nya bergerak, setelah posisinya up baru di locking lagi. Begitupun dengan extend, lockingnya dirilis, ya. Kemudian nose gear-nya bergerak ke posisi down, kemudian di locking kembali. Jadi tetap ada 3, ya, yaitu down and lock, in transit, dan up and lock, ya. Nah, kemudian pada pesawat Boeing 737 ini sendiri dia ada manual extension system, yang mana apabila hidroliknya bermasalah untuk proses extension, dia menggunakan control cable, ya, seperti yang dijelaskan di video part 2. Jadi kurang lebih ketika manual handle-nya kita tarik, ya, jadi door handle-nya udah kita buka, kemudian kemudian si selector pada posisi bypass, handle main landing gear kita tarik, ya. Ketika ditarik maka control cable akan menggerakkan kuadran akan terhubung dengan control rod yang akan menggerakkan uplock ke posisi release pada mekanismenya, ya, sehingga main landing gear akan turun secara gravity. Kemudian untuk nose landing gear manual extension pun ada, tetapi dia berbeda, ya, karena dia tidak memiliki uplock, ya. Jadi dia ketika handle ditarik, ya, kemudian control cable akan menggerakkan kuadran pada cam, ya. Nah, si cam ini namanya cam release mechanism. Ketika cam release mechanism ini bergerak ke depan, maka dia akan menekan forward lock link. Ketika forward lock link tertekan, maka dia akan merilis dari locking mechanism sehingga posisinya jadi unlock, dan nose landing gear pun akan extend secara gravity, ya. Nanti dia akan dibantu oleh angin atau oleh tangan untuk locking mekanismenya. Ya. Jadi locking mechanism ini dia ada spring juga, ya, yang membantu posisi baik nose landing gear ataupun main landing gear itu di posisi down and lock atau up and lock. Paling itu saja dari saya, semoga bermanfaat, ya. Jadi dari part pertama itu dari mulai komponen landing gear transfer valve, kemudian landing gear, control selector valve, ya. Jadi kemudian part 2-nya itu tentang banyak tadi tentang landing gear aktuator, down lock, up lock, transfer cylinder, variable fitting, ya. Dan kita singgung fuse juga untuk mencegah kebocoran, ya, supaya tidak bocor, tidak habis, ya, hidroliknya di downstream. Dan kita juga sudah bahas barusan sedikit, ya, mengenai extension dan detection. Ya, intinya sama, ketika posisi down locknya dirilis, kemudian aktuator bergerak, kemudian di lock kembali, ya. Paling itu saja, semoga bermanfaat khususnya untuk saya untuk belajar juga. Apabila ada masukan bisa info ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.